Shalom. Haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Tentunya Tuhan tetap memberkati kehidupan kita dengan berkat kasih yang Tuhan berikan kepada kita sekeluarga. Puji nama Tuhan, kesempatan yang indah ini mari kita gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih nanti untuk mendengarkan berkat firman yang benar. Haleluya. Kita akan naikkan pujian Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi isi matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kita ulang dari atas sekali lagi. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Kita satukan hati kita. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
mempelai pria surga yang sangat mengasihi kehidupan kami. Sore hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, yaitu berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, baik itu berkat kesehatan, berkat kemauan, dan berkat kesempatan pada sore hari ini. Biar kehidupan kami dapat menaikkan pujian di hadapan-Mu, dan pujian ini menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap pelayan-Mu yang ambil bahagian dalam pelayanan pada sore hari ini, baik singer maupun leader maupun para pemain musik. Satukan kami Tuhan, Kau urapi, Kau jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu ada di tempat ini, sehingga kami dapat memuji dan menaikkan pujian dengan benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Apabila masih ada kuasa roh jahat setan yang akan menggagalkan jalannya pada sore hari ini, kami panggil nama-Mu, kami gunakan nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan dari Engkau kami usirkan, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar darah Kristus memberikan kekuatan pada kami. Terima kasih Tuhan, kami akan awali ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sangat mengasihi kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita naikkan pujian, Tuhan tetap baik. Haleluya. Tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Kita ulang sekali lagi dari atas. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Perbuatannya besar, lalu Dia nyatakan damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung. Cintanya Yesus membelaiku. Perbuatannya besar, lalu Dia nyatakan damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus membelaiku. Haleluya. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Kita ulang sekali lagi, haleluya. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi
hari Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus mempelaiku. Perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan. Damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus mempelaiku. Hari demi hari, hari demi hari Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus mempelaiku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus mempelaiku. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Hari demi hari Tuhan tidak meninggalkan kehidupan kita, dan kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena itulah Tuhan adalah pelindung kita sekalian. Puji nama Tuhan. Karena tidak salah kalau kita tetap mengasihi Tuhan. Pujian yang ketiga, aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Saatnya kami akan menerima firman Tuhan
Engkau siapkan hati kami Tuhan untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Nyatakanlah Tuhan firman yang menolong kami semuanya Tuhan, mempersiapkan diri menghadapi kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai, menghadapi penghukuman-penghukuman yang akan datang di dunia ini Tuhan, supaya kami siap sedia, kami lolos dari hukuman di dunia ini, kami lolos dari kebinasaan di neraka, dan kami bisa menikmati kerajaan surga bersama Tuhan selamanya. Kami bisa disucikan, diubahkan sampai sempurna seperti Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu bagi kami semua, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua dimanapun berada di daerah Mojokerto dan sekitarnya dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, menolong kami, menyembuhkan kami, sampai menyempurnakan kami, sehingga ibadah kami tidak sia-sia, tidak kering tanpa arti. Tuhan hadir di tengah kami sekalian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mujizat pasti terjadi. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usirkan semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan membaca di dalam selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kita akan membaca dalam Wahyu pasal 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. 7 malaikat dengan 7 murka Allah. Judulnya 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Ya, kita membaca ayat yang ke-5. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Pintu surga terbuka. Yang ke-6, dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Ya, puji Tuhan. Jadi di ayat 5, pintu bait suci kerajaan surga terbuka. Artinya pintu bait suci kerajaan surga terbuka, artinya nomor 1, kita sudah mengalami kemenangan. Kita sudah mengalami kemenangan, yaitu kemenangan atas antikris, binatang, patungnya, dan bilangan namanya. Kemenangan atas antikris, binatang buas dari dalam laut, patungnya, dan namanya. B, kemenangan atas pencobaan. Kemenangan atas pencobaan. C, kemenangan atas daging. Sudah dibahas semuanya, sudah selesai. Yang kedua sekarang, pintu bait suci Allah di surga, dalam kerajaan surga terbuka, artinya kita sudah menang. Yang kedua, kita luput, ayat 6 sampai 8, kita luput dari penghukuman Allah yang terakhir. Kita luput dari penghukuman Allah yang terakhir, yaitu 7 cawan murka Allah. 7 cawan murka Allah, 7 malapetaka. Nah, kita luput dari hukuman Tuhan. Pintu surga terbuka, kita menang, dan kita luput dari hukuman Allah. Saudara,
Tuhan tolong kita semua. Sebenarnya ada 3 kali 7 hukuman. Sebenarnya ada 3 kali 7 hukuman. Nomor 1, Wahyu 6 sampai 7. Wahyu 6 sampai 7 itu menunjuk 7 penghukuman materai. 7 penghukuman materai ala Roh Kudus. 7 penghukuman materai atau ala Roh Kudus. Materai itu materai Roh Kudus, ala Roh Kudus. Hukuman dari ala Roh Kudus. Ya, 6 sampai 7. Akibat apa? Kenapa terjadi? Karena manusia tidak taat dengar-dengaran. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, manusia tidak taat, tidak dengar-dengaran pada pimpinan Roh Kudus. Pada pimpinan Roh Kudus. Ikuti daging dia. Tidak taat pada pimpinan Roh Kudus. Itu terjadi 7 hukuman materai. Yang kedua, Wahyu 8 ayat yang ke-9. Wahyu 8 dan 9. Wahyu 8 dan 9. Hukuman 7 hukuman sangkakala, anak Allah, sangkakala, anak Allah, firman pengajaran yang benar atau anak Allah. Hukuman dari 7 sangkakala, firman pengajaran benar, 7 hukuman dari anak Allah. Karena apa? Akibat apa? Manusia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan menolak, tidak taat, tidak dengar-dengaran pada bunyi sangkakala, firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Nah itu, menolak pedang firman, menolak bunyi sangkakala, kena hukuman sangkakala. Yang ketiga tadi Wahyu 16, saudara, yang ketiga itu Wahyu 16, nanti kita bicarakan 1 sampai 21. 1 sampai 21. Wahyu 16 1 sampai 21. Itu 7 hukuman bokor, cawan, malapetaka dari Allah Bapa atau 7 hukuman Allah Bapa. Saudara, 7 hukuman bokor, cawan, malapetaka atau 7 hukuman dari Allah Bapa. Saudara, Allah Bapa. Nah, ini akibat apa? Pertama, kenapa terjadi 7 hukuman malapetaka, cawan, bokor ya, dari Allah Bapa? Yang pertama, akibat daging tidak mau dirobek. Daging tidak mau disalibkan, dirobek, sehingga hidup manusia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan hanya mengikuti keinginan daging, hawa nafsu daging, tabiat daging. Nah itu ya, jadi daging tidak mau dirobek, tidak mau disalibkan, sehingga hidup manusia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan hanya mengikuti keinginan daging, hawa nafsu daging, tabiat daging. Sama dengan menolak kasih Allah. Menolak kasih Allah. Sama dengan tidak mau menyembah Tuhan. Menolak kasih Allah. Allah Bapa itu kasihnya. Menolak kasih Allah Bapa, tidak mau menyembah Tuhan, tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Siapa mengasihi aku, dia menuruti kehendakku. Tuhan bilang, menuruti perintahku. Nah ini tidak taat juga. Saudara, tidak mau menyembah Tuhan, tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Nah ini menolak kasih Allah. Itu akibat atau sebab pertama. Kedua, daging belum sempurna. Tadi tidak mau dirobek sama sekali, tidak mau disalibkan sama sekali. Yang kedua ini sudah mau disalibkan, tapi tidak sempurna. Daging belum sempurna dalam perobekan daging. Daging belum sempurna, belum mencapai ukuran dalam perobekan daging. Tirai belum terobek. Sudah mengalami penyalipan perobekan daging, tapi tidak sampai maksimal, tidak mencapai ukuran, belum sempurna, tidak mencapai ukuran dalam perobekan daging, yaitu tirai belum terobek. Tirai belum terobek, sehingga ukuran penyembahannya juga kurang, belum memenuhi ukuran Tuhan. Sehingga ukuran penyembahannya belum maksimal juga, belum sempurna. Belum sempurna. Nah, itu masih kurang, belum sempurna. Nah, keduanya ini
daging tidak mau dirobek, daging belum sempurna, sudah dirobek tapi belum sempurna. Keduanya harus masuk penghukuman Allah berupa cawan atau malapetaka. Ya, harus mengalami hukuman Tuhan berupa 7 cawan, 7 malapetaka yang bersamaan waktunya dengan antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. 7 hukuman. Jadi masuk antikris mengalami 7 hukuman. Nah begitu, saudara. Jadi harus mengalami 7 cawan, 7 bokor murka Allah yang terjadi bersamaan waktunya dengan antikris berkuasa di bumi. Saudara, itu saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, pada zaman antikris ini, saudara, selama 3,5 tahun menghadapi aniaya yang dahsyat. Menghadapi aniaya yang dahsyat, saudara, dari antikris. Selama 3,5 tahun harus menghadapi aniaya yang dahsyat dari antikris. Nah, sampai dipancung kepalanya. Sampai dipancung kepala. Kalau tidak mau menyembah antikris, tetap menyembah Yesus sampai dipancung kepalanya, berarti memenuhi ukuran perobekan daging, ukuran penyembahan. Berarti memenuhi ukuran penyembahan, ukuran perobekan daging, yaitu daging tidak bersuara lagi, tirai terobek, tirai terobek. Sampai dipancung, tidak mau menyembah antikris, tetap menyembah Yesus sampai dipancung, dianiaya, dipancung, memenuhi ukuran, memenuhi ukuran. Saudara, nah ini saudara, tetapi dia memang mati syahid. Tetapi jika Yesus datang kedua kali, maka mereka akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Mereka akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Nah, menjadi mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Saudara, nah itu saudara, sampai memenuhi ukuran, sampai masuk Firdaus, sampai Yerusalem baru. Tirai terobek, memenuhi ukuran, tirai terobek. Taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Tirai terobek. Saudara, tapi kalau waktu zaman antikris dia tidak tahan dengan siksaan, dia menyembah antikris, maka dia selamat secara daging, selamat secara daging, tidak ada masalah secara daging. Tetapi pada saat Yesus datang kedua kali, dibinasakan selamanya. Nah ini saudara, nah, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi itu 7 hukuman bokor, karena tidak mengalami perobekan daging, menolak kasih Allah, atau belum sempurna perobekannya. Itu dihadapkan pada antikris. Nah, kalau dia kuat, kalau dia tidak kuat menyembah antikris, mati binasa. Dia hidup di dunia ini tapi binasa saat Yesus datang kedua kali. Tapi kalau tidak mau menyembah antikris, dia mati dipancung di dunia ini, tetapi waktu Yesus datang dia dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, mempelai wanita yang mewarisi kerajaan surga kekal selamanya. Nah Tuhan tolong kita, ayo soal perobekan daging ini, Yesus jadi contoh. Matius pasal 3, Matius 3, 16 sampai 17. Matius 3, 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Nah, menerima kasih Allah. Dia mengasihi Tuhan, menerima kasih Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, mengasihi Tuhan. Kepadanya lah aku berkenan, tidak menolak kasih. Nah ini, jadi Yesus adalah contoh dari ketaatan, dengar-dengaran yang sempurna, yang sempurna. Nah itu sampai daging tidak bersuara lagi, sampai tirai terobek. Nah, Yesus adalah contoh dari ketaatan, dengar-dengaran yang sempurna, daging tirai terobek dalam melakukan kehendak Allah. Dalam melakukan kehendak Allah. Mulai dari baptisan air
Mulai dari baptisan air yang benar, sampai taat dengar-dengaran, sampai mati di kayu salib. Ya, ini betul-betul tirai terobek, memenuhi ukuran perobekan daging, memenuhi ukuran penyembahan Yesus. Nah itu tirai terobek, itu memenuhi ukuran perobekan daging, memenuhi ukuran penyembahan, sempurna semua. Nah, Yesus taat mulai baptisan air sampai taat sampai mati di kayu salib. Tirai terobek, memenuhi ukuran perobekan daging, memenuhi ukuran penyembahan, sempurna. Saya Tuhan tolong kita semuanya. Nah, semoga kita bisa mengerti. Semoga di ayat 16 tadi, ayat 16 kita lihat, sesudah dibaptis Yesus keluar dari air, pada waktu juga langit terbuka. Nah ini dalam baptisan air yang benar, aku mengandung kuasa untuk membuka pintu-pintu surga, untuk membuka pintu-pintu surga. Itu baptisan air yang benar, mengandung kuasa untuk membuka pintu-pintu surga. Surga. Nah ini Tuhan tolong kita semuanya. Surga. Semoga kita mengerti. Nah ayat yang ke-17, ayat 16 tadi, langit terbuka, roh Allah turun. Ayat 17, lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, aku berkenan. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Jadi ketaatan Yesus kepada kehendak Tuhan, ketaatan Yesus pada kehendak Tuhan, saudara, firman pengajaran benar sangat berkenan kepada Tuhan, sangat berkenan kepada Tuhan, sehingga pintu surga terbuka. Nah, pintu surga terbuka. Jadi ketaatan pada kehendak Tuhan, firman pengajaran benar, ketaatan Yesus atau sekarang kita, Yesus atau kita kepada kehendak Tuhan, kepada firman pengajaran yang benar, saudara, sangat berkenan kepada Tuhan sehingga pintu surga terbuka. Roh Kudus turun sehingga Yesus dipenuhi Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus. Sehingga Yesus dipenuhi Roh Kudus, kita juga dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, sehingga hidup benar, hidup dalam kebenaran. Nah, ini ketaatan mulainya dari baptisan air. Harus taat pada firman Allah, masuk baptisan air yang benar, sehingga pintu surga terbuka. Roh Kudus turun, Yesus dulu dipenuhi Roh Kudus, diurapi, kita sekarang juga dipenuhi Roh Kudus, diurapi sehingga hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Selamat, diberkati Tuhan, hidup dalam kebenaran. Lalu kita juga diakui, dulu Yesus diakui, ayat 17, Yesus diakui sebagai anak Allah. Kita juga diakui sebagai anak Allah. Inilah anakku yang kukasihi. Yesus diakui sebagai anak Allah dulu, sekarang kita diakui sebagai anak Allah. Nah, sehingga kita merasakan suasana kutukan dunia ini diubahkan menjadi suasana surga, anak Allah. Merasakan suasana kutukan di dalam dunia ini menjadi suasana surga. Suasana kutukan menjadi suasana surga. Saudara, semoga kita bisa mengerti, saudara. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Ini, saudara. Dan satu lagi, selain pintu surga terbuka, kita dipenuhi Roh Kudus, hidup benar, kita menjadi anak Allah yang sekarang bersuasana surga. Di tengah kutukan, kutukan sudah berubah menjadi suasana surga. Tapi masih ada satu lagi, kita juga melarikan diri dari hukuman. Matius 3 ayat yang ke-7. Matius 3 ayat yang ke-7. Matius 3 ayat yang ke-7. Saudara, Matius pasal 3 ayat yang ke-7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka Allah yang akan datang?"
Jadi dari kalimat ini ketika orang Farisi dibaptis, ayo turun lagi ya. Ketika orang Farisi Saduki dibaptis, keturunan ular beludak, berarti baptisan yang tidak benar. Tidak bisa lari dari murka Allah, tetap kena murka Allah 7 cawan. Tetapi di sini jelas baptisan air yang benar dengan dasar taat dengar-dengaran. Baptisan air yang benar dengan dasar taat dengar-dengaran pada kehendak Tuhan merupakan jalan untuk kita bisa melarikan diri dari murka Allah yang terakhir. Kita bisa luput dari 7 meterai, 3 kali 7 meterai, 3 kali 7 meterai, 3 kali 7 hukuman Allah yang akan jatuh ke bumi. Sampai yang terakhir nanti 7 cawan. Bebas, luput, bebas. Nah itu baptisan air yang benar. Baptisan air yang benar. Saudara, itu membuka pintu surga. Kita hidup benar, kita bersuasana surga, kita luput dari hukuman di dunia ini. Nah itu. Sehingga waktu Yesus datang kedua kali, kita betul-betul terangkat bersama dia untuk masuk kerajaan surga kekal selama-lamanya. Nah ini baptisan air yang benar. Jangan sampai masuk baptisan seperti orang Farisi Saduki, masuk baptisan sebagai keturunan ular beludak. Keturunan ular beludak itu tidak taat. Ular itu tidak taat. Setan itu jatuhnya karena tidak taat. Adam dan Hawa jatuhnya karena tidak taat. Itu keturunan ular beludak. Ya, jadi jangan masuk baptisan air seperti orang Farisi dan Saduki. Yaitu masuk baptisan air sebagai keturunan ular beludak. Tidak bertobat, tidak taat, tidak dengar-dengaran, tidak benar. Saudara, sehingga tetap kena murka Allah selamanya, tetap binasa selamanya. Nah, biarpun sudah masuk baptisan air, tapi kalau sebagai keturunan ular beludak tidak bertobat, tidak sesuai kehendak Tuhan, tidak taat pada kehendak Tuhan, nah itu saudaraku tetap kena, tidak bisa melarikan diri dari murka Allah, tetap kena murka Allah yang terakhir sampai binasa di neraka selamanya. Tuhan tolong kita semuanya. Ayo, ini kesempatan kita menghadapi 7 malapetaka. Ini bagi orang-orang yang menolak kasih Allah. 7 cawan, 7 bokor, 7 malapetaka terakhir. Nah, ayo kita hidup dalam kasih Allah, taat dengar-dengaran. Seperti Yesus, mulai dari baptisan air sampai taat, sampai mati di kayu salib. Kita mulai dari baptisan air. Ayo sungguh-sungguh, jangan sebagai keturunan ular beludak. Kalau saya dulu iya cuma ikut-ikut baptisan air, minta ampun. Kalau baptisannya sudah benar, dikubur bersama Yesus, minta ampun kepada Tuhan. Saya berjanji Tuhan, saya akan hidup dalam kebenaran, saya akan taat dengar-dengar. Jangan keturunan ular beludak. Itu ya, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, saudara, sekarang saudara, Yesus sedang meniupkan sangkakalanya. Sekarang Yesus sedang meniupkan sangkakalanya, firman pengajaran yang benar untuk memperingatkan kita. Nah, ini tugasnya Tuhan sekarang. Sekarang Yesus, karena adanya murka ini, saudara, sekarang Yesus sedang meniupkan sangkakalanya, firman pengajaran benar untuk memperingatkan kita semua, untuk memperingatkan kita semua supaya terhindar dari murka Allah yang akan datang di bumi ini. Nah, itu bunyi sangkakala. Nah, bunyi sangkakala. Oleh sebab itu, kalau Yesus meniup bunyi sangkakala, oleh sebab itu hari-hari ini kita harus menerima, harus mendengar dengar-dengaran pada bunyi sangkakala, firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, supaya kita terhindar
dari murka Allah yang akan datang. Nah, jadi tidak cukup penginjilan, sekali lagi. Ya, kalau kita sudah menerima firman penginjilan, harus ditingkatkan sampai menerima bunyi sangkakala, peringatan dari Tuhan. Bunyi sangkakala, firman pengajaran benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang keras, peringatan dari Tuhan. Nah, supaya kita tidak masuk dalam, tidak mengalami murka Allah yang akan datang. Jadi sekalipun keras firman pengajaran, bukan maksudnya menghukum kita, bukan, supaya kita bebas dari hukuman. Harus diterima, harus mendengar, ditingkatkan, penginjilan harus ditingkatkan. Ayo bersaksi, yang sudah menerima pengajaran bersaksi kepada keluarga, jangan sungkan. Nanti kalau waktunya sudah tidak ada lagi, baru kita menyesal, yang tidak ada gunanya. Iya, dulu saya kok tidak ngomong ya, saya malu-malu, saya takut ditolak, saya takut tidak dikasih uang lagi. Wah, jangan. Ayo bersaksi, bersaksi supaya sekeluarga kita, keluarga besar kita, seluruh sidang jemaat tidak masuk dalam murka Allah. Ada kenalan kita sidang jemaat, ayo dari manapun bersaksi, kirim. Nah, ini linknya, kirim, bersaksi harus. Saudara, kalau tidak, bukan cuma menyesal, hutang darah. Kita sudah digerakkan bersaksi tapi tidak mau, hutang darah yang tidak bisa dibayar oleh apapun kecuali hukuman Allah juga. Ayo bersaksi hari-hari ini. Mendengar, yang belum, yang masih penginjilan, tingkatkan. Yang sudah, ayo bersaksi, tingkatkan mendengar pengajaran. Yang sudah, bersaksi kepada yang lain. Tuhan tolong kita semuanya, semoga mengerti. Nah, ini saudara, Wahyu 16 itu nanti kita pelajari. Wahyu 16 itu menunjuk judulnya, Wahyu 16 secara keseluruhan, judulnya Wahyu 16 secara keseluruhan, judulnya ketujuh malapetaka. Nah, itu Wahyu 16 ini mulai saudara, ketujuh malapetaka. Ini hukuman terakhir, 7 murka Allah, 7 malapetaka. Ini hukuman terakhir atas dunia, hukuman Allah terakhir atas dunia. Meterai dulu, sangkakala dulu, baru saudara, hukuman cawan atau bokor, murka Allah, baru murka Allah. Ya, Tuhan tolong kita semua. Wahyu 16 ayat 1. Wahyu 16 ayat 1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari bait suci berkata kepada 7 malaikat, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Pergilah, tumpahkanlah. Ini masih merupakan persiapan. Wahyu 16 ayat 1 ini merupakan persiapan untuk penumpahan cawan murka Allah ke bumi, ke dunia ini, ke bumi, ke dunia ini. Ya, turunkan, ya, ke atas bumi ini, ya, ke atas bumi, ke atas dunia. Masih persiapan. Nah, ayat 2 sudah mulai penggenapan. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas. Ini penggenapan. Nah, tadi persiapan, termasuk Yesus meniup sangkakala. Peringatan, persiapan bagi kita. Nah, sesudah itu sebentar lagi penggenapan. Nah, kalau firman ini sudah dibukakan, Yesus sudah meniup sangkakala, gembala dipakai meniup sangkakala, sebentar lagi penggenapan. Penggenapannya, ayat 2 segera terjadi. Penggenapan, kita tidak tahu waktunya antara ayat 1 dan 2, tapi segera terjadi penggenapan. Jadi ayat yang kedua, penggenapan cawan murka Allah yang pertama. Saya baca, maka pergilah malaikat yang pertama, ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, cawan yang pertama. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Jadi Wahyu 16 ayat 2, penggenapan, penghukuman cawan murka Allah yang pertama, yaitu bisul yang dahsyat. Bisul yang dahsyat. Dahsyat itu artinya tidak tersembuhkan. Dahsyat itu artinya tidak bisa disembuhkan,
dahsyat itu sangat berbahaya dan mematikan. Sangat berbahaya, mematikan dan membinasakan. Itu bisul yang jahat namanya. Tidak bisa disembuhkan, sangat berbahaya, mematikan, bahkan membinasakan. Itu bisul yang jahat. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Ini untuk menghukum tubuh daging. Untuk menghukum tubuh, bisul itu di tubuh. Untuk menghukum tubuh daging yang melawan Tuhan, tidak taat dengar-dengaran, menyembah antikris. Nah, itu bisul yang jahat untuk menghukum tubuh daging dari manusia, tubuh daging dari hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang melawan Tuhan, sama dengan tidak taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar, sama dengan menyembah antikris. Menyembah antikris. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita mengerti. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Ini Efesus 2 ayat 1-2 ini menunjuk tubuh atau daging yang durhaka. Tubuh atau daging yang durhaka. Saudara, yang durhaka. Ya, itu yang durhaka. Tubuh daging yang durhaka, durhaka itu melawan Tuhan, tidak taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, dengan sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan dosa sampai puncak dosa. Ya, itu tanda 6, mendapat tanda 6, tubuhnya 6. Tubuh daging yang durhaka, tidak taat dengar-dengaran pada pengajaran benar, melawan Tuhan sehingga hanya menghasilkan perbuatan dosa sampai puncak dosa. Tanda panah, tanda 6. Panah, tanda 6, diberi tanda 6. Itu. Kemudian Wahyu 13 ayat 5 dan 6. Wahyu 13 ayat 5 dan 6. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya, saudara, diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, 3,5 tahun, antikris. Ya, ayat 6, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, kemah kediamannya semua mereka yang diam di surga. Ini jiwanya penghujat. Jiwanya penghujat. Nah, jiwa itu penghujat. Tabiat itu. Jiwa. Tadi tubuh, daging. Sekarang jiwa, pikirannya, tabiatnya. Penghujat mulai dengan dusta. Mulai dengan, saudaraku, penghujat itu mulai dengan memfitnah, bergosip, memfitnah, sampai menghujat orang benar, dihujat, menghujat Tuhan, menghujat pengajaran yang benar. Nah, itu pengajaran yang salah dia bela-bela, pengajaran yang benar dia hujat, dia salah-salahkan. Ini diberi tanda 6, juga diberi tanda 6, jiwanya diberi tanda 6. Nah itu, saudara. Kemudian Wahyu 13 ayat 13 sampai 15. Wahyu 13 ayat 13 sampai 15. Saudara. Nah, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati, bahkan juga menyembah, menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu, dan kepadanya diberikan kuasa memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ini rohnya menyembah antikris, rohnya sesat.
rohnya sesat, menyembah antikris, itu diberi tanda, rohnya diberi tanda 6, tubuhnya diberi tanda 6, jiwanya diberi tanda 6, rohnya diberi tanda 6. Nah, inilah menjadi sama dengan antikris dengan cap 666. Wahyu 13 ayat 18, kurung kurawal semua itu. Tanda 6, tanda 6, tanda 6, kurung kurawal, Wahyu 13, 18. Menjadi sama dengan antikris dengan cap 666. Itu. Yang penting di sini adalah hikmat. Yang penting di sini ialah hikmat. Saudara, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, bilangannya ialah 666. Nah, ini jadi kehidupan manusia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menerima cap 666 dari antikris, sehingga menyembah antikris, menjadi sama dengan antikris, menjadi sama dengan antikris. Nah, itu banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan menjadi sama dengan antikris. Ironis, beribadah melayani Tuhan, tapi keluarnya sama dengan antikris. Loh, kok bisa? Karena menolak pengajaran yang benar, durhaka, melawan pengajaran yang benar. Kuasa ibadah dia lawan. Nah, itu semoga kita bisa mengerti. Nah, saudara, tetapi Tuhan juga memeterai, memberi cap kepada kita. Antikris memberi cap, Tuhan memberi cap. Kita tinggal pilih. Kita bebas. Tuhan tidak pernah memaksa. Antikris memberi cap, Tuhan memberi cap, silakan pilih. Saya sebagai seorang gembala menganjurkan kepada jemaat di Malang, jemaat Tuhan di mana-mana yang digembalakan, dipercayakan Tuhan kepada saya seorang gembala. Nah, juga menasihati jemaat di Mojokerto, pilihlah yang dicap oleh Tuhan. Pilih yang dicap oleh Tuhan, jangan antikris. Mari Wahyu 17 ayat 1 sampai 3. Wahyu 17 ayat 1 sampai 3. Wahyu 17 ayat 1 sampai. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu, saudara, ketujuh cawan itu, dan berkata kepadaku, mari ke sini. Wahyu pasal 17, sebentar saya lihat dulu. Wahyu pasal yang ke-17, saudara, ayat 1 sampai ayat yang bukan, Wahyu pasal 7 berarti. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 ya. Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Maaf, bukan 17, 7, 1 sampai 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi, dan mereka menahan ke-4 angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah, tandanya Allah yang hidup. Ia berseru dengan suara nyaring kepada ke-4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi sekali lagi, antikris mau memberi meterai cap, Tuhan juga mau memberi meterai cap. Bebas, Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi saya sebagai gembala dari sidang jemaat yang dipercayakan Tuhan juga menasihatkan kepada sidang jemaat di Mojokerto, pilihlah meterai Allah, jangan meterai antikris, meterai Allah. Saudara, apa itu? Ya, oleh sebab itu, saudara, daging harus dimeterai dengan meterai Allah, yaitu 777, angka sempurna, angka Allah yang sempurna, angka dari Tuhan yang sempurna. Saudara, oleh sebab itu daging harus dimeterai dengan 7, dimeteraikan oleh Allah dengan 777, angka Allah yang sempurna. 7 pertama sama dengan mendengar firman pengajaran yang benar dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh sampai sempurna.
Cara mendengarnya sungguh-sungguh sampai sempurna, sudah tidak bisa digoyah lagi, tidak bisa diganggu lagi. 7 kedua sama dengan mendengar, taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar dengan sempurna, sampai daging tak bersuara lagi, sempurna. Taati. 7 ketiga, setia. Setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan sempurna, dengan sempurna. Nah, ini orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Bukan menolak kasih Allah, bukan. Mendengar firman itu sudah mengasihi. Taat dengar-dengaran lebih mengasihi. Sampai setia dalam ibadah pelayanan, sampai setia berkobar dalam menyembah Tuhan, itu sudah betul-betul mengasihi Tuhan secara sempurna. Nah, ini orang yang mengasihi Tuhan secara sempurna, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan menolak kasih, tapi menerima kasih Allah. Tuhan tolong kita semua, sehingga dia bebas dari hukuman Allah, murka, cawan murka Allah yang akan datang. Jadi cawan murka Allah itu hanya ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai meterai Allah. Ayo, Wahyu 9 ayat 4 sampai 6. Wahyu 9 ayat 4 sampai ayat 6. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Mereka ingin mati, tapi maut lari dari mereka. Nah, ini jelas. Jadi penghukuman Allah dalam bentuk sengat kalajengking hanya untuk menyengsarakan manusia, bukan membunuh. Hanya untuk menyengsarakan manusia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bukan untuk membunuh, yang tidak memiliki meterai Allah di dahinya, tidak taat dengan menolak kasih Allah, menolak pengajaran yang benar, tidak taat, tidak dengar-dengar pada firman pengajaran, menolak firman pengajaran benar, menolak kasih Allah, tidak punya meterai. Nah, disusul Wahyu 16 ayat 2 tadi, Wahyu 16 ayat yang kedua tadi, pergilah malaikat pertama yang menumpahkan cawan ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat berbahaya kepada semua orang memakai tanda dari binatang, memakai capnya antikris, tidak ada capnya Tuhan, tidak ada capnya Tuhan, tidak ada meterai Tuhan, dan yang menyembah patungnya. Hukuman kedua, hukuman selanjutnya, saudaraku, yaitu bisul yang jahat. Bisul yang jahat, saudara, yang membahayakan manusia, yang mematikan, saudara, yang sangat berbahaya, mematikan bahkan membinasakan manusia. Wahyu 16 ayat 3 sampai 7. Nah, ini saya urutkan nanti hukuman-hukuman itu. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah. Saudara, airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai, dan mata air semuanya menjadi darah. Aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada, yang sudah ada, engkau yang kudus telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau telah memberi mereka minum darah. Aku mendengar dari mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar adil segala penghakiman. 3-7. Ini laut dan segala air menjadi darah. Ya, itu menjadi darah. Semua yang ada di dalamnya mati. Nah, itu. Ini hukuman-hukuman selanjutnya. Dimulai dengan sengat kalajengking itu untuk orang-orang yang tidak punya meterai. Nah, sampai dengan bisul yang jahat, sampai laut
dan segala air. Tadi laut itu hukuman kedua, murka kedua, murka ketiga, segala air. Laut dan segala air menjadi darah, semua yang ada di dalamnya mati. Nah, laut itu apa? Wahyu 17:15. Ini gambarannya, ini nubuatannya. Laut itu manusia. Lalu ia berkata kepadaku, semua orang air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum dan bahasa. Jadi laut artinya masyarakat bangsa-bangsa yang di dunia ini, yang diduduki Babel, yang dikuasai Babel, sehingga air menjadi darah, busuk. Dikuasai Babel itu busuk, air menjadi darah itu busuk. Hati-hati. Dikuasai Babel, percabulan, makan minum, kawin mengawinkan, percabulan. Kawin cerai itu busuk. Menikah, bercerai, mati. Kepala terpisah dari tubuh, mati. Lalu menikah lain dengan yang lain, busuk. Air menjadi darah, busuk. Busuk. Narkoba itu busuk badannya. Tiba-tiba sudah tinggal mabuk, itu busuk. Air jadi darah, masuk di sana. Jaga. Jadi pada waktu antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun ini, Tuhan menghukum manusia yang busuk. Tuhan menghukum manusia yang busuk. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Dan seterusnya sampai yang terakhir, saya baca yang terakhir Wahyu 16:17 sampai 21. Wahyu 16 tadi 7 meterai baca sendiri ya. Baru 3 tadi, terus 4, 5, 6 yang ke-7. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa. Dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memecahlah kilat, menderulah bunyi guru, terjadilah gempa bumi yang dahsyat belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan penuh anggur kehangatan murkanya. Semua pulau hilang, tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Hujan es seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Sudah sampai 7 murka, bertobat enggak. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka enggak bertobat. Nah, ini celakanya. Saudara, pada waktu murka Allah terakhir, penghukuman Tuhan, saudara, dilaksanakan secara penuh ke atas bumi ini sampai yang ke-7. Saya ulang, pada waktu murka Allah terakhir ke-7 itu, penghukuman Tuhan sudah dilaksanakan, sudah terlaksana, sudah dilaksanakan secara penuh ke atas bumi, tetapi manusia di bumi tetap tidak mau bertobat, bahkan menghujat Allah. Tidak mau bertobat, bahkan menghujat Allah. Tuhan tolong. Oleh sebab itu, selagi tadi saudara, air menjadi darah seperti darah orang mati. Darah orang mati sudah tidak berguna. Oleh sebab itu, selagi darah masih hidup, darah masih hidup, kita masih hidup, kita harus gunakan untuk pertama bertobat. Bertobat. Saudara, kita harus bertobat menggunakan tubuh. Bertobat merupakan kemurahan Tuhan. Bertobat itu merupakan kemurahan Tuhan yang masih memberikan tubuh jasmani yang masih hidup kepada kita. Kemurahan Tuhan, kalau kita masih diberi panjang umur, kemurahan Tuhan untuk apa? Terutama tujuannya untuk bertobat, bukan untuk kuliah, bukan untuk kerja, bukan untuk bertobat dulu. Kemurahan Tuhan memberikan tubuh yang masih hidup kepada kita hanyalah untuk bertobat. Tujuan kita hidup di dunia bertobat. Setelah itu baru yang lain.
bertobat baru bekerja, bertobat baru bersekolah, bertobat baru ya menikah dan seterusnya. Itu tidak sia-sia. Tapi kalau kita tidak bertobat, semua yang kita lakukan sia-sia dan binasa. Ayo gunakan, tubuh masih ada, kemurahan Tuhan. Tubuh yang hidup masih diberikan kemurahan Tuhan untuk bertobat. Untuk bertobat. Ya, Tuhan tolong. Kedua, Roma 12, 1 dan 2. Roma 12, 1 dan 2. Roma 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang kedua, selagi tubuh masih hidup, selagi kemurahan Tuhan memberikan tubuh yang masih hidup untuk beribadah melayani Tuhan dengan benar, dengan sejati, untuk beribadah melayani Tuhan dengan sejati, dengan benar, sesuai kehendak Tuhan, yaitu tanda ibadah yang benar, sejati. Ayat 1, persembahan, bukan meminta, bukan mencari, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Waktu, tenaga, pikiran, keuangan, sampai seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itu ibadah yang benar. Bukan meminta, mencari, bukan. Itu bertapa. Kalau kita bertapa itu sampai telanjang, tidak makan, untuk minta keris, untuk minta jimat. Itu bertapa, untuk minta duit. Itu bertapa. Tapi kalau beribadah justru mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran, keuangan, sampai menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Tapi masih ada batasnya, ada syaratnya lagi. Mari tadi ayat yang pertama, ya, tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Bukan sembarangan. Dulu binatang korban, lembu mau mati, cepat-cepat mau mati, bawa kepada Tuhan, tidak boleh, tidak boleh. Sudah sakit, ayo bawa, tidak boleh. Harus yang paling baik, hidup, kudus, berkenan. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, tubuh kita kepada Tuhan dengan syarat. Tubuh yang hidup dikuasai Roh Kudus lewat pelita emas, Roh Kudus, ketekunan dalam kebaktian umum, Roh Kudus. Tubuh yang hidup, roh memberi hidup, daging tidak berguna. Tubuh yang kudus dikuasai firman pengajaran yang benar, menunjuk meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Itu tubuh yang suci, yang kudus. Ada firman dan perjamuan suci, kudus. Itu tubuh yang berkenan. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kasih, dikuasai kasih Allah lewat mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Jadi ibadah pelayanan yang sejati adalah sistem penggembalaan, kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, itu saudara. Jadi ayo gunakan selagi kita masih hidup, perpanjangan sabar Tuhan, perpanjangan umur dari Tuhan. Gunakan untuk bertobat, untuk beribadah melayani Tuhan dengan sejati, untuk tergembala dengan benar dan baik. Tergembala dengan benar dan baik. Ayat 2. Di dalam penggembalaan inilah terjadi keubahan hidup, penyucian dan keubahan hidup. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budi hati, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam kandang penggembalaan, maka tubuh jiwa roh kita mengalami penyucian dan pembaharuan.
terus menerus. Mulai dari hati, atau langsung aja dalam kandang penggembalaan kita mengalami penyucian, pembaharuan seluruh hidup. Mulai dari hati kita disucikan, diubahkan oleh Tuhan. Disucikan, diubahkan oleh Tuhan. Menjadi hati yang lembut, melembut. Hati yang lembut, melembut, sehingga bisa membedakan yang benar dan tidak benar. Hati yang lembut bisa membedakan yang benar dan tidak benar. Pengajaran yang benar dan tidak benar bisa dibedakan. Tuhan yang benar dan tidak benar bisa dibedakan. Bukan sama saja terus. Jangan. Kalau tidak sama ya bilang tidak sama. Jangan sama saja. Sama saja. Itu keras. Sudah tahu beda kok bilang sama. Itu keras. Tapi kalau tahu beda kita. Oh ini beda. Tidak mau saya. Ini saja yang benar. Oh itu bukan keras. Lembut. Lembut itu. Hati yang lembut bisa membedakan yang benar, terutama pengajaran benar, Tuhan benar dan tidak benar. Tegas. Kalau itu benar, pengajaran benar, kita terima, kita praktek. Kalau tidak benar, lari. Jangan diterima, lari daripada. Tuhan tolong kita semua. Jangan lihat orang, jangan lihat siapa, lihat Tuhan. Itu hati yang lembut. Kalau hati keras, ya karena anakku ya benar saja. Biar sudah tahu, kawin cerai boleh, tapi ini kan kakakku, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu begini, begitu. Itu keras namanya. Kalau lembut sudah tahu salah, tidak mau. Nah itu saja. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga. Dan hati yang lembut bisa tersungkur menyembah Tuhan. Bisa tersungkur menyembah Tuhan. Hati yang lembut. Sehingga bisa tersungkur menyembah Tuhan. Dan kita mengalami mujizat Tuhan. Kalau sudah melembut pasti ada mujizat dari Tuhan. Contoh dan hasilnya. Wahyu 1, 17, 18. Wahyu 1, 17, 18. Ketika aku melihat dia, Rasul Yohanes, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku dan berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihat aku hidup sampai selamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Puji Tuhan. Rasul Yohanes tersungkur di kaki Tuhan, mengaku hanya tanah liat, melembut, mengaku tanah liat, tidak layak, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, hanya butuh belas kasih Tuhan. Hanya butuh belas kasih Tuhan. Sehingga terjadi perobekan daging sepenuh seperti orang mati. Perobekan daging sepenuh sampai daging tidak bersuara lagi. Sehingga terjadi keubahan hidup. Nah, ini sehingga terjadi perobekan daging, penyalipan daging sepenuh, daging tidak bersuara lagi. Sehingga Rasul Yohanes kita mengalami keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Takut daging menjadi takut akan Tuhan. Tadinya Rasul Paulus takut di Pulau Patmos sendirian. Sudah ya, tidak ada siapa-siapa, ada rasa takut juga. Tetapi Tuhan jamah dia saat dia tersungkur. Jangan takut. Nah, dari takut daging menjadi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, membenci dosa dan dusta. Membenci dosa dan dusta. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ada keberanian percaya untuk menghadap Tuhan. Percaya, mempercayakan diri hanya kepada Tuhan. Itu orang takut akan Tuhan. Ada keberanian percaya untuk menghadap Tuhan. Percaya, mempercayakan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Mujizat jasmani terjadi. Aku yang awal, aku mati tapi aku hidup. Segala yang mati bisa hidup. Mustahil menjadi tidak mustahil. Rasul Yohanes, kita juga. Ayo melembut. Terima pengajaran yang benar. Saudara, melembut. Terima pengajaran benar. Dan
Kita banyak tersungkur, kita disucikan, diubahkan, tersungkur di hadapan Tuhan. Melembut, tidak bisa apa-apa. Saya tanah liat, hanya butuh belas kasih. Mujizat terjadi rohani, takut daging menjadi takut akan Tuhan. Percaya mempercayai, terserah engkau. Mujizat jasmani terjadi. Aku mati tapi aku hidup. Mati jadi hidup. Mustahil menjadi tidak mustahil. Apalagi cuma sakit, sembuh, bisa. Mustahil jadi tidak mustahil. Kedua, ibu. Tadi bapak gembala. Ayo, gembala ada ketakutan. Bapak-bapak ada ketakutan. Suami-suami takut apa? Ekonomi, takut ini. Jadi takut akan Tuhan. Percaya, mempunyai keberanian percaya menghadap Tuhan. Hanya percaya mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ibu, di dalam ibu, saudara, di dalam Markus 7, 25 sampai 30. Markus 7, 25. Ibu-ibu termasuk ibu janda, maafkan, ya. Malah seorang ibu yang anaknya kerasukan setan roh jahat, segera mendengar tentang dia lalu datang tersungkur di depan kakinya. Sama, mengaku tanah liat, hanya butuh belas kasih Tuhan. Perempuan itu bangsa kafir, seorang Yunani Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepada, biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan menjawab, benar Tuhan, tapi anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur. Setan itu sudah keluar. Wow, puji Tuhan. Saudara, jadi yang kedua, perempuan, ibu janda bangsa kafir, juga tersungkur, mengalami kehancuran nikah, buah nikah, mengalami anaknya sakit yang tidak bisa disembuhkan, tidak bisa tidur, tidak tenang. Nah ini yang dialami ibu janda, banyak mengalami tidak bisa tidur. Nah itu terpikir, tidak ada suami, mikir anak bagaimana, sampai tidak bisa makan. Baru saya menemukan juga telepon, om, si Anu tidak bisa makan sudah om, ibu janda ini. Oh, bawa rumah sakit, cepat, saya bilang. Nah itu, nah, ibu tidak bisa tidur, saya tahu. Nah inilah karena setan bekerja, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Kalau double bahaya. Kalau sudah tidak bisa tidur, tidak bisa makan, wah gawat itu. Ayo tersungkur. Tersungkur dipakai. Banyak pikiran saya om, tersungkur. Mengaku saya tanah liat, tidak bisa apa-apa. Tersungkur mengaku saya anjing. Kalau bangsa kafir mengaku anjing. Tadi Rasul Yohanes mengaku tanah liat. Kalau bangsa kafir mengaku anjing. Nah ini, tersungkur di bawah kaki Tuhan, sehingga terjadi keubahan hidup. Dari lidah anjing, mengaku anjing yang menjilat remah, yang menjilat muntah. Saya banyak salah Tuhan dalam kata-kata. Saya banyak dusta, saya banyak gosip, saya banyak fitnah. Nah, itu mengaku. Terjadi keubahan hidup, anjing yang menjilat muntah menjadi anjing yang menjilat remah-remah roti. Kata-kata sia-sia menjadi kata-kata iman. Senilai doa penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kata-kata iman senilai doa penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Menyeru nama Yesus yang berkuasa. Itu sama. Dan terjadi mujizat jasmani. Kesembuhan ajaib, anaknya sembuh. Damai sejahtera, tenang. Bisa tidur, damai sejahtera, enak, ringan, bisa tidur, bisa makan. Dan juga pemulihan nikah dan buah nikah. Pemulihan nikah dan buah nikah. Ini bapak-bapak, ibu janda, anak muda terakhir ketiga. Daniel 6 ayat 11. Anak muda, Daniel, diwakili Daniel. Saudara, demi didengar Daniel, surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya,
Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa memuji Allahnya seperti biasa dilakukan. Berlutut berdoa, tersungkur di kaki Tuhan. Daniel mengaku tanah liat. Bangsa Israel tanah liat, tidak layak, banyak salah, banyak dosa, tidak mampu, tidak bisa apa-apa, hanya butuh belas kasih Tuhan. Daniel, saudara, menghadapi mulut singa, menghadapi singa yang lapar, menghadapi singa yang lapar. Saudara, maka terjadi mujizat, tangan ajaib Tuhan menutup mulut singa, menutup mulut singa. Saudara, mujizat jasmani, mujizat rohani dulu. Daniel diubahkan saat dia tersungkur. Daniel diubahkan menjadi kuat, teguh hati, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang dihadapi. Kau muda, ayo kuat, teguh hati, tidak kecewa, tidak bangga dengan suatu, hanya mengucap syukur, setia berkobar dalam ibadah pelayanan, hidup benar, taat dengar-dengaran, sehingga hidup benar, hidup suci. Itu kuat, teguh hati. Kau muda, sehingga Tuhan mengetupkan mulut singa. Semua masalah yang mustahil selesai. Daniel diangkat kedudukan tinggi, masa depan berhasil indah pada waktu. Semua masalah yang mustahil selesai, mulut singa. Dan Daniel, kita semua diangkat oleh Tuhan, masa depan yang berhasil indah pada waktunya. Masa depan yang berhasil indah pada waktunya. Ya, sampai jika Yesus datang kedua kali, bapak-bapak, ibu, anak muda yang banyak tersungkur melembut di bawah kaki Tuhan akan diubahkan sempurna seperti dia. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Sorak-sorai haleluya. Firdaus 1000 tahun damai. Yerusalem baru kekal selamat. Semoga kita mengerti. Ayolah, seperti Yohanes tersungkur, Rasul Yohanes. Perempuan kafir tersungkur. Daniel tersungkur, melembut di bawah kaki Tuhan. Jangan keras, gunakan kesempatan bertobat, gunakan kesempatan tergembala, beribadah, melayani sungguh-sungguh, tergembala, sungguh berubah, melembut. Ini kesempatan kita. Jangan tunggu hukuman datang. Tuhan akan tolong kita semuanya. Semoga kita mengerti. Ayo, kelemahan apapun, Yohanes lemah, perempuan Kanani lemah, Daniel lemah, tidak bisa apa-apa. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ketika aku lemah, ayo 105, kita hanya menyembah tersungkur di bawah kakinya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Apapun kebutuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ketika ku perlu, Dia ada. Menyembah Dia, tersungkur. Yesus, ku cinta. Jangan menolak kasih Allah, kita mengasihi Dia. Haleluya. Yesus, ku pujikan. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembahkan. Dengan ukurnya, tundukkan kepala, tutup mata. Haleluya. Yesus, haleluya.
serahkan hidupku. Angkat dua tangan ke atas, haleluya. Keberanian percaya menghadap Tuhan, haleluya. Yakin Tuhan tolong. Sekali lagi sampai yakin Tuhan tolong semuanya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, oh haleluya, Yesus, haleluya, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, haleluya, Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 Yesus, tolong kami Tuhan, jamah kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan, oh haleluya, 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 sucikan kami, ubahkan kami, kami tetap melembut sampai Engkau datang Tuhan, berbuah-buah sampai buah mempelai wanita Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tuhan tolong kami, kesembuhan ajaib terjadi, pertolongan yang ajaib terjadi sampai kesempurnaan. Turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang ada di hadapan kami, dimanapun kami berada, sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang ada di hadapan kami sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan. Oh, tangan kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkan kami, sanggup menolong, sanggup menyembuhkan kami, sampai sanggup menyempurnakan kami. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita persiapan, kita nyanyi dengan ukurnya saja. Mari, haleluya. 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 Kita bangkit berdiri, letakkan di dada. Yesusku, serahkan hidupku. Angkat tubuhnya di tangan kananku. Seperti Yesus menyerahkan hidupnya, kita serahkan kepada Dia. Yesusku, sembah Kamu. Haleluya, haleluya. Engkau sudah menyerahkan seluruh hidup bagi kami. Biar saat ini kami menyerahkan seluruh hidup, keluarga kami, sidang jemaat ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami hadapi, mustahil apapun rohani jasmani, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tuhan mampu melakukan semua bagi kami. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yes, ingat Yesus yang selalu berbelas kasih kepada kita semua. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat,
tapi uluran tangan Tuhan, tangan belas kasih-Nya. Bukan hanya bisa menyembuhkan, tapi mengubahkan, menolong, menghapus kemustahilan sampai menyempurnakan kita. Jika ada penyakit bisa diraba tangan kiri raba, jika tidak bisa letakkan di dada. Ada keluarga yang sakit, sebut namanya juga. Ada masalah, ada dosa, ada apapun, letakkan tangan kiri di dada. Tuhan tolong kita semuanya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, ingat belas kasih-Nya. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia pertolongan Tuhan, tapi sampai di awan permai, sampai Yerusalem baru bersama keluarga kita, bersama kekasih yang mendahului kita. Tuhan tolong kita semua, angkat dua tangan ke atas, kita menyembah Dia. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh haleluya, Yesus, haleluya. Dalam pertemuan di udara jangan ada yang ketinggalan. Oh haleluya. Tuhan, di pribadi kami, sekeluarga kami, seluruh jemaat Tuhan, haleluya. Ada di awan permai, ada di Yerusalem baru Tuhan, haleluya. Bersama kekasih yang sudah mendahului kami Tuhan, haleluya. Kami bahagia sepenuhnya, tidak ada setetes pun air mata Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, haleluya. Ya lawasa, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih sampai kesempurnaan Tuhan. Tolong kami, berbelas kasihlah kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Berkati seluruh jemaat di Mojokerto dengan berkat-berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga, merasa suasana surga di dalam Engkau. Ada kesaksian, ada ucapan syukur selalu kepada Tuhan. Terima kasih, berkati semuanya. Tolong bimbing kami semua hidup benar, suci sampai sempurna. Lindungi kami, sembuhkan kami semua. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Chain that